am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react, how you'd react to me. So much differently, I am different. Oke Sobat Backpacker, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Selalu jaga kondisi badan, hati, dan pikiran kalian ya Sob, biar bisa terus eksplor perjalanan kalian. Sebelumnya, kenapa sih kok aku memilih Akaso V50X ini di tahun 2024? Padahal banyak sekali action cam di luar sana yang lebih bagus kualitas dan hasilnya. Ada beberapa alasan nih Sob. Yang pertama, dari hasil browsing dan review di YouTube, banyak sekali perbandingan action cam Akaso V50X ini dengan action cam merek lain. Namun setelah dilihat-lihat, aku memang suka nih dengan hasil action cam Akaso V50X ini Sob. Ini bukan di endorse ya, hehe. Yang kedua, action cam ini sudah memiliki Electronic Image Stabilization atau EIS-nya. Yap, betul, EIS ya Sob. Dan EIS-nya ini hardware ya Sob, bukan software. Dan hasil EIS-nya ini memang benar-benar halus Sob, dan bisa bersaing dengan action cam tingkat atas seperti GoPro, Insta360, Xiaomi Yi, dan action cam yang lain. Dan yang ketiga, karena memang aku beli action cam ini second Sob. Hehe. Yap, aku beli action cam ini dengan harga lumayan murah Sob. Meskipun second, kondisinya masih tetap bagus nih Sob. Oke Sob, di video kali ini aku ingin menunjukkan hasil rekaman video Akaso V50X ini yang dijadikan dashcam di mobil nih Sob, menggunakan holder cup atau suction cup mount seperti ini Sob. Dan posisi action cam aku taruh terbalik ya Sob, makanya stem tanggal dan jam posisinya terbalik di pojok kanan bawah nih Sob. Kemudian untuk memori, aku menggunakan memori atau micro SD dari SanDisk, yaitu SanDisk Extreme Pro dengan kapasitas 64 GB ya Sob. Dan bisa kalian lihat sendiri ya Sob, gimana hasilnya. Disclaimer, di video ini hasil rekamannya sudah aku color grading ya Sob. Jadi tingkat kecerahan, warna, dan saturasinya aku tingkatin sedikit nih Sob. Karena kalau video aslinya memang tidak terlihat jelas, bahkan mendekati gelap Sob. Nah, resolusi yang aku gunakan di video ini menggunakan 2K 60 fps dengan Electronic Image Stabilization atau EIS-nya on, gyroscope-nya on, wide dynamic range-nya on, angle-nya 170 derajat, exposure value-nya +1, ISO-nya auto, white balance-nya auto, meternya average, color-nya natural, dan distortion kalibrasinya off. Seperti yang terlihat di video ini ya Sob, aku sudah cukup puas dengan hasil dari Akaso V50X ini. Stabilisasi gambar yang baik ini memang merupakan fitur yang menarik, meskipun jalan yang tidak rata, bergelombang ataupun berlubang. EIS pada Akaso V50X ini berfungsi dengan baik, namun perlu diingat akan ada jitter pada hasil perekamannya, meskipun tidak terlalu mengganggu. Namun di beberapa menit di video ini akan terlihat sedikit mengganggu. Dan ini jadi catatan penting ya Sob. Namun overall, action cam Akaso V50X ini masih bisa diandalkan. Dengan angle 170 derajat yang aku pakai saat ini, terlihat baik menangkap gambar kanan, kiri, atas, dan bawah. Bahkan kap mesin mobil dan langit juga masih bisa terlihat baik ya Sob. Namun perlu diingat, action cam Akaso ini belum bisa super wide angle ya Sob, yang akan menangkap gambar lebih luas, serta gambar yang dihasilkan terlihat seperti di zoom atau diperbesar sedikit oleh sensornya. Dan focal length yang dihasilkan oleh sensor Akaso V50X ini terlihat blur sedikit di bagian depan, sehingga jarak pandang lensa kurang terlihat jelas atau jernih di bagian depan.
terutama menangkap pemandangan jalan atau mobil jauh ke depan. Meskipun ini direkam menggunakan resolusi 2K 60 fps ya sob. Kalau menggunakan resolusi di bawahnya bisa kalian lihat sendiri ya sob. Kira-kira gimana menurut kalian nih sob hasil dari Akaso V50X ini dijadikan dashcam mobil? Apakah masih worth it untuk dibeli di tahun 2024 ini? Baik second ataupun baru? Tentunya pilihan jatuh ke tangan kalian ya sob. Belilah sesuai kebutuhan dan budget kalian pastinya, dan jangan dipaksakan ya sob. Nah, menurut aku pribadi, ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada action cam Akaso V50X ini sob. Apa saja itu? Untuk kelebihan dari Akaso V50X ini adalah yang pertama, Electronic Image Stabilization-nya atau IS-nya sudah ada. Kemudian resolusi yang beragam, mulai dari 4K 30 fps, 2.7K 30 fps, 2K 60 fps, 2K 30 fps, 1080p 90 fps, 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 720 60 fps, dan 720p 30 fps. Yang ketiga, sudah adanya Wide Dynamic Range dengan processing yang lebih halus. Yang keempat, hasil video yang bisa bersaing dengan action cam di atasnya. Yang kelima, kapasitas baterai sebesar 1350 mAh yang bisa bertahan hingga 120 menit rekaman dengan resolusi 4K 30 fps. Untuk kekurangan dari Akaso V50X ini sendiri adalah yang pertama, hasil video di malam hari atau minim cahaya kurang memuaskan dan cenderung ke gelap. Yang kedua, adanya jitter yang terasa apabila goncangan keras dan utamanya video pada malam hari atau minim cahaya. Yang ketiga, looping video dengan durasi yang singkat, yaitu hanya 8 menit lebih 2 detik saja. Di kamera kelas atas, kamera action kelas atas itu bisa sampai 10 menit atau bahkan 15 menit. Kemudian yang keempat adalah fokus length yang kurang bagus sehingga gambar terlihat blur. Dan yang kelima adalah hasil suara yang kurang bagus dan sangat kecil. Oke sobat backpacker, itu dia hasil rekaman sekaligus review jujur dari aku tentang Akaso V50X yang dijadikan dashcam di mobil ini. Apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan aku akan tetap update untuk membahas lebih detail tentang action cam Akaso V50X ini ya sob. Jadi, tunggu saja next videonya. Sekian dari aku, so let's grab your backpack and let's go!